Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Susila di channel YouTube Pendopo Jemparingan. Nah, mumpung ini masih di bulan Syawal, kami atas nama Pendopo Jemparingan mohon maaf lahir dan batin. Sawiji greget sengguh ora minggu. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, saat ini saya akan membahas tentang tata cara atau aturan dalam Gladen Jemparingan. Karena kebetulan ada beberapa pertanyaan dari video-video yang kemarin ataupun yang datang ke Pendopo Jemparingan gitu kan. Apa coh sebetulnya aturan atau tata tertibnya dalam Gladen Jemparingan. Nah, makanya saat ini saya akan membahas tentang aturannya, tata tertibnya, bagaimananya itu biar lebih jelas semuanya. Nah, aturan dalam satu Gladen Jemparingan itu memang banyak. Tapi perlu diketahui karena Jemparingan itu mengarah ke seni budaya dalam arti budaya. Jadi banyak aturan yang istilahnya lebih mengedepankan adat istiadat ataupun pakemnya supaya budaya dalam Jemparingan tidak hilang. Yang pertama itu adalah dalam Jemparingan itu peserta harus duduk, tidak boleh berdiri. Nah, untuk laki-laki itu harus duduk bersila, harus bersila. Dan untuk perempuan itu boleh bersila dan juga boleh timpuh. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini mengarah ke seni budaya, melestarikan budaya. Nah, peserta itu diwajibkan, dianjurkan memakai pakaian tradisional daerah masing-masing. Jadi lebih mengedepankan untuk identitasnya. Oh, itu daerah mana atau dari mana atau dari Jawa. Jawa itu juga ada dari Solo, Jogja dan sebagainya. Ataupun dari Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, untuk lebih mengetahui peserta dari mana, lebih mengedepankan identitasnya, maka peserta diwajibkan memakai pakaian tradisional daerah masing-masing. Tapi perlu diketahui yang kita harapkan, yang diharapkan dalam Gladen itu peserta memakai pakaian tradisional tidak bercampur-campur, dalam arti tidak campur adul. Karena selama ini juga ada juga peserta yang memakai pakaian tradisional tapi masih campuran. Suatu misal bawah sini pakaian dan bawahan itu memakai Jawa, tapi atasnya memakai luar Jawa, ataupun kebalikan. Nah, itu tidak dianjurkan dalam Gladen, karena harapannya generasi berikutnya akan mengetahui pakaian tradisional seperti itulah daerah itu. Contoh, saya dari Jogja, saya pakai surja atau peranaan, nah bawahnya pakai jari, atas pakai belangkon atau iket. Nah, itu biar generasi berikutnya atau identitas kita akan diketahui oleh peserta yang lain. Itu yang diharapkan karena kita lebih menonjolkan ke melestarikan budaya. Itu ya. Yang tadi sudah ketiga, keempat, peserta itu juga diwajibkan memakai alat tradisional. Dalam arti alatnya itu alat yang dipakai untuk memanah. Tradisional, buatan dari alam. Satu misal, ini ya, gendewo. Nah, ini terbuat dari bahan alam. Cengkolaknya dari kayu, larnya atau sayapnya dari bambu. Nah, tidak boleh
ini dari besi ataupun dari stainless itu tidak boleh. Harus terbuat dari kayu dan bambu. Itu dari segi gendewonya. Terus dari panahnya atau yang dikatakan jemparing itu ininya. Ya, ini juga terbuat dari bambu. Tidak boleh dari stainless, dari besi, nggak boleh. Bambunya dalam arti dedernya. Kalau ujungnya boleh dari besi, stainless ataupun baja. Ya. Tuh peralatannya. Ini memang ini lebih mengedepankan ke tradisional daerah. Tradisional. Terus berikutnya sasaran dalam jemparingan itu adalah bandul seperti ini. Nah, adalah sasaran jemparingan. Ada dan perlu diketahui dalam jemparingan sekarang di Indonesia itu yang dipakai ada 2 versi warna. Ini kalau ini 2 warna, ada juga yang memakai 3 warna. Kalau ini merah putih, ada juga yang memakai merah, kuning dan putih. Tuh. Terus jarak antara penjemparing dengan sasaran itu kurang lebih 30 meter. Bisa kurang dikit ataupun bisa lebih dari 30 meter. Nah, itu tergantung juga ciri khas daerah masing-masing. Kebetulan kalau seperti di Kadipaten Pulau Pakualaman itu lebih dari 30 meter. Nah, tapi sekitar antara 30. Itu jarak antara penjemparing dengan sasaran itu jarak tembaknya. Itu ya. Terus berikutnya lagi alas duduk atau tempat duduk yang dipakai oleh penjemparing. Nah, itu kalau masalah itu alas duduk, sebetulnya harapan dari kami penjemparing itu maksimal cuma 3 cm. Kenapa pakai 3 cm? Karena kebetulan jemparingan itu kan kelasnya ke seni budaya. Tapi perlu diketahui juga bahwa jemparingan itu juga ada kelas yang ke arah prestasi. Kelas tradisional, panah tradisional. Nah, itu biasanya tempat duduk itu yang dipakai adalah 3 cm. Nah, harapannya biar penjemparing itu akan terbiasa memakai alas duduk yang 3 cm. Tapi kenyataan di lapangan itu juga ada yang pakai 5 cm, ada yang lebih. Nah, itu biasanya kalau sudah seperti itu hak prerogatif penyelenggara. Juga dalam pakaian itu juga hak prerogatif penyelenggara. Tapi secara keseluruhan memang kita punya aturan yang mengarah ke melestarikan budaya. Terus berikutnya aturan lagi. Nah, biasanya dalam gladen jemparingan itu ada 20 rambahan atau 20 sesi. Nah, setiap rambahan itu kita cuman boleh memakai 4 panah. 4 panah. Nah, biasanya karena peserta dalam gladen itu biasanya banyak, supaya nanti juga tim scoring atau tim penilai tidak salah dalam menilai, biasanya peserta panitia penyelenggara itu menyediakan yang dinamakan nomor anak panah atau nomor anpan dalam bentuk stiker kecil. Biasanya ditempelkan di sini atau di sini di anak panah. Ya, itu untuk mengetahui identitas kita. Umpamanya saya sebagai peserta jemparing adalah saya bandul A nomor 20 atau nomor 10 ya. Nah, itu biasanya A10. Berarti saya di bandul A dan di nomor 10. Nah, itu untuk mengetahui supaya penilai tidak salah. Itu ya. Nah, terus aturan yang lain yang diharapkan dalam satu gladen, peserta itu juga memakai anpan atau anak panah dengan satu warna seperti ini. Ini kan kebetulan warna putih tunjung merah. Yang diharapkan dalam satu gladen, peserta itu memakai satu warna. Jangan ini pakai putih, yang 2 pakai putih, yang 3 pakai merah. Nah, itu memang biar nanti menilai akan lebih mudah. Itu ya.
Terus ada lagi aturan yang berikutnya. Nah, aturan-aturan tersebut itu memang nanti akan dikembalikan ke hak prerogatif ke penyelenggara. Karena ada juga penyelenggara yang memperbolehkan mungkin lebih santai dalam berpakaian boleh memakai kaos. Itu juga ada. Tapi itu hak prerogatif adalah peserta. Tapi secara hak prerogatif penyelenggara. Nah, aturan berikutnya. Biasanya peserta itu kan banyak. Ada yang di bawah 100, bahkan ada yang di atas 100 atau di atas 500 peserta. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti dalam satu geladan itu kan kita panitia penyelenggara itu kan banyak memasang sasaran atau memasang bandul. Nah, supaya dalam satu rangkaian, satu rambahan, satu bandul itu tidak ucek-ucekan kalau bahasa kami, tidak terlalu berapat-rapatan. Nah, biasanya untuk lebih memberi kenyamanan kepada peserta, dalam satu bandul itu maksimal 20 orang. Jadi maksudnya bandul, umpamanya saya bandul A. Bandul A itu cuman pesertanya adalah maksimal 20 peserta atau 20 orang. Itu maksimal. Karena kalau lebih dari 20 itu kelihatan nanti akan untek-untekan lah atau terlalu berdempetan. Tapi juga bisa kurang dari 20. Itu tergantung, semua itu tergantung pesertanya berapa, panjang lapangannya itu seberapa. Nah, itu. Jadi memang semua itu harus diperhitungkan. Terus lagi dalam aturan jemparingan itu juga ada aturan yang tinggi gendewo. Nah, ini kita kembali ke gendewo lagi. Nah, biasanya tinggi gendewo atau busur ini itu setinggi yang memakai minimal. Umpamanya saya tingginya 170. Nah, gendewo saya ini berarti minimal ya 170. Kalau lebih, gendewonya lebih dari tinggi badan, boleh. Saya tinggi 170, berarti kan minimal tingginya ini kan 170. 172, 75 boleh. Tapi minimal setinggi badan yang memakai. Seperti itu. Banyak geladen, mungkin di Jawa Tengah, di DIY, Jawa Timur, Jawa Barat ataupun Bali. Nah, itu sudah mulai banyak geladen. Nah, aturan kadang dalam setiap daerah berbeda. Ada yang di sini diperbolehkan, di sini tidak diperbolehkan. Ada seperti itu. Ada yang di sini ketat, di sini dilonggarkan. Tapi secara garis besar itu perlu diketahui bahwa geladen jemparingan atau jemparingan itu lebih mengarah ke melestarikan budaya. Jadi yang kita harapkan memang jangan sampai aturan atau pakemnya atau ada di dalam jemparingan itu hilang. Gitu ya. Itu tadi aturan tata tertib dalam geladen jemparingan. Nanti kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, monggo nanti bisa tanyakan, bisa japri saya ataupun komentar di channel YouTube. Sekian ya dari kami. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti terus video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.